Oke, monggo Mbak. Ringkasan kaidah tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jilid 4 itu membahas tentang ringkasan kaidah tajwid. Ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada Beberapa nun mat. macamnya tuh jumlahnya berapa, Mbak? Ada Yo, berapa? ada berapa? Ada Bentar. sub berapa sub, Wes? Ada ada hukum nun mati atau tanwin, kemudian hukum apa? Hukum lam, Heeh. kemudian hukum roh, Heeh. kemudian ada eh idgham. Ya wes, ada Bagian ini bener nggak? salah sebenarnya bukan idgham. Gini loh, Mbak. Ada 5 hukum kaidah tajwid. Yang pertama hukum nun mati dan tanwin. Yang kedua hukum lam fathah pada lafal Allah. Yang ketiga Iya, hukum ro. Yang keempat hukum mim. Mim iya mati mie itu loh. mati. Iya, Hukum mim mie mati. mati. Kan tidak hanya hit itu Mbak, itu ada idhar safawi kan. Iya. Mim Terus yang mati. ini Mbak, Kemudian yang kelima, hukum bertamunya dua huruf hijaiyah. Baik itu gini, memiliki kesamaan makhraj atau kesamaan sifat atau kesamaan yang berdekatan. No. oh gitu. Nah, aku kira itu yang apa yang ikom mutajanisain Oh, mutakoriben tapi itu. jenenge idgham ngono maksudmu. Heeh. Oh, jadi idgham mutamatilan, idgham mutajanisen, idgham mutakorriben. Ya, Iya. ya bisa 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 bisa. Boleh boleh boleh. Tapi kalau idgham kan lucu, Mbak. Iya ya. Ya ya boleh 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 boleh. Tapi itu maksudnya intinya bukan di idghamnya. Hukum yang Iya. memiliki kedekatan atau kesamaan, baik itu kesamaan makhraj, Dan kesamaan sifat makin. atau kedekatan. Iya, iya. Mana ya? Sekarang dari Iya. mulai hukum yang pertama, hukum nun mati dan tanwin bertemu huruf hijaiyah. Hukum Dibagi non mati menjadi atau mungkin terbagi menjadi 5. Yang 5 pertama atau itu 6, ada Mbak. izhar kholqi, idgham Halki. Idhar halki. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab sama ikhfa hakiki 5, Mbak. Baca iklabnya mana? Ya kan izhar halki, Halki, idhar halki. halki, idgham bi gunnah, Nah, idgham bila gunnah, nah, iklab, ikhfa nah. hakiki. Terus idhar wajibnya mana? Izhar wajibnya beda sama halki Kak. Beda lah. Idhar wajib kan hanya di Al-Quran hanya 4. Bunya, sinwa, tinwa. Oh, iya iya iya, itu yang pengecualian dari bi gunnah. Oh, itu ada Heeh. namanya, Mbak. Aku Idhar ngertinya wajib atau idhar mutlak. yang ad-dunya, bunyanun, sinwanun, sama kinwanun. Oh, itu Betul. izhar wajib. Jadi Ya, itu ya, ya. masuk hukum non mati atau tanwin ya. Iya, iya, ya. Aku Heeh. catat dulu, Mbak. Oke. Kasih contoh satu-satu ya, Mbak. Oke, insya Allah. Bentar, Kak, bentar, bentar. Yang pertama itu izhar hoki. Izhar hoki ini cara membacanya jelas. Hurufnya itu semua yang ada yang makhrajul hurufnya di tenggorokan. Ada hamzah, contohnya kufuwan ahad. Hmm. Tuh, ya. Terus yang H ini contohnya salamun hiya hatta yang H. Kemudian yang H, H ini narun hamiyah. Kemudian kemudian yang Ain ini an'amta. Kemudian yang Kho ini min khauf. Kemudian yang Ghain ini illa min ghislin. Kemudian selanjutnya yang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini membacanya dengung, tapi dia nakis ya Mbak ya. Maksudnya masuk nakis itu tidak dengungnya nggak sempurna gitu ya maksudnya ya. Hmm. Ini hurufnya ada 4, ada ya, nun, mim, dan waw. Contohnya yang yaitu famay ya'mal. Kemudian yang nun itu min ni'matin. Kemudian yang apa? Mim amadim mumaddadah. Kemudian yang wow ini wanafsi wa ma sawwaha. Kemudian yang izhar wajib tadi itu pengecualian dari idgham bi gunnah. Aku ngertinya itu sih. Itu ada 4 ad-dunya, bunyanun, kinwanun sama sinwanun. Kemudian selanjutnya itu yang idgham bila gunnah.
dia nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro dan lam. Dibacanya itu nun matinya itu dimasukkan ke bunyi huruf ro dan lam itu tanpa dengung. Contohnya mir rasulin. Kemudian itu yang ininya wailul likulli yang lamnya. Kemudian setelah itu iklab itu nun mati atau tanwin bertemu dengan ba namun berganti baca bunyi ba itu menjadi mim. Contohnya mim ba'di. Selanjutnya itu ikhfa hakiki. Ini cara membacanya samar. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu a'la atau yang tertinggi karena hurufnya ini makhraj hurufnya ini berdekatan dengan makhraj nun. Ini hurufnya ada 3, ada ta, dal, dan to. Contohnya yang ta itu apa ya? Apa Mbak? Anta. Ilkultum. Kita kan nun ketemu ka. Ya benar kuntumnya. Kuntum. Kuntum. Terus Nyum loh milqin. kan taknya gini. Kuntum. Kuntum. Kunnya maksud bentar tapi langsung senyum. Kun. Kun. Oh, kuntum. Oh gitu. Terus itu yang apa tadi? Tak dal. Dal itu mil dunillah. Kemudian kok miltin. Bener ya, Mbak? Oh. Terus yang adna ini dia makhrijul hurufnya itu paling jauh dari nun. Ini hurufnya ada kaf dan kof. Yang kaf itu contohnya milkulli, sama yang kaf tadi milkulli, yang kofnya milqoblik. Selanjutnya yang wusta ini hurufnya ada 10 selain yang disebutkan tadi. Ada sa, fakulat, kemudian jim, milju. Kemudian ada zal, zartahum. Kemudian ada zai, uzila. Ada sin itu apa ya? Sudah diwakilin aja yang wusto. Sudah diwakili 3 huruf aja. Udah. Kok sampai 15, kok nanti 10 sampai 10 huruf nanti. Selanjutnya Hukum hukum lam lam fathah. pada lafaz Allah. Ini dibagi menjadi 2. Ada yang tarkik. Tarkik ini cara membacanya tipis dengan mulut terbuka. Biasanya didahului dengan kasroh. Contoh bunyinya Bismillah, Alhamdulillah, Min dunillah. Kemudian untuk yang kedua ini ada tafhim. Cara membacanya itu tebal. Contohnya Rasulullah gitu. Rasulullah. Kemudian hududullah gitu. Terus selanjutnya hukum ro. Hukum ro ini sama ada yang tarkik dan tafhim. Yang tarkik ini tipis yaitu ketika ro-nya berharokat kasroh, musrikin contohnya. Terus yang ro sukun setelah apa sih? Tadi kan kasroh. Setelah itu ro sukun setelah kasroh. Contohnya robbil firli. Ya, terus ro didahului dengan huruf sukun. Contohnya khair, khobir gitu. Nah, selanjutnya yang tafhim. Tafhim atau tebal. Biasanya ini ro-nya ini fathah. Contohnya robbana, rozaqtana. Kemudian ro sukun setelah fathah atau domah. Ro sukun setelah fathah atau domah contohnya fa'arsalna fathah didahului fathah ya baru ro sukun. Terus itu ro sukun bertemu dengan huruf isti'la. Contohnya labil mirsad. Kemudian yang keempat itu ro sukun yang didahului oleh hamzah wasol. Benar nggak, Mbak? Hamzah wasol. Contohnya irwaji'i. Setelah itu ada hukum mimati. Mimati ini dibagi menjadi 3. Ada namanya idgham mimi, yaitu mimati bertemu dengan mim.
Contohnya alaihim. Contohnya apa ya? Alam nakhluqukum Itu alam nakhluk. lakhluqukum mimma Oh, iya maksudnya. Alam nakhluqukum mimma bertemu mimati bertemu mimnya atau waraihim muhit. Ya, Mbak. Terus Ikhfa Syafawi ini mimati bertemu dengan Mbak. Contohnya taramihim bihijaratim. Tuh. Terus itu izhar Syafawi yaitu selain huruf mim dan ba. Contohnya itu lam yalid. Lam yalid contohnya. Terus yang terakhir itu yang idgom tadi, Mbak. Apa tadi, Mbak? Ini judulnya itu apa? hukum bertemunya huruf C yang memiliki kesamaan atau kesamaan baik itu kesamaan makhraj atau kesamaan sifat ataupun berdekatan makhraj. Oh ya, hukum tajwid yang memiliki kesamaan sifat atau makhraj ataupun berdekatan. Ini ada 3, ada idgham mutamatsilain yaitu makhraj dan sifatnya sama. Contohnya dal bertemu dal, wa qad dakhalu itu. Kemudian izzahaba, zal bertemu zal. Kemudian Dalnya idzahaba. izzahaba. Kemudian mutajanisain ini makhrajnya sama tetapi beda sifat. Contohnya tak mati bertemu ko, ahad, ahad to, ahad tu apa ahad to gitu. Terus idgham mutaqaribain ini makhrajnya berdekatan. Alam nahlukum atau Dengan kurrabbi lam bertemu dengan ro. Sudah, Mbak? Alhamdulillah, Kan lanjut jilid 5 ya.